Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan membaca surah di dalam sholat. Ini sih bukan hadis-hadis ya, tapi ini pembahasannya masalah lebih bertumpu pada ini hukum membaca surah dalam sholat ya. Faslun fi qiraatis surati. Pasal yang membahas tentang membaca surah di dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah. Summa ba'dal Fatihati. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, yuqa'u suratan au ba'da suratin. Hendaklah seseorang tersebut membaca satu surah full, au ba'da suratin, atau sebagian surah ya. Jadi sebagian surah. Jadi kalau misalkan teman-teman kan sudah paham ini kan, misal kalau anak-anak tahfidz itu dia membaca surah Al-Baqarah itu nggak full, kadang satu lembar kayak gitu, atau misalnya setengah lembar seperti itu, setengah lembar di ayat pertama, setengah lembar di setengah lembarnya ya di misalkan 5 sampai 10 kayak gitu, setengah lembarnya lagi 11 sampai berapa ayat selanjutnya seperti itu. Atau yang full sekalian. Yang full itu ya contoh masyhur di kalangan Indonesia itu kan qul huwallahu ahad, Allahu samad, habis itu abasa wa tawalla, al-qari'ah kayak gitu. Nah, itu bisa dibaca full karena dia pendek-pendek aja. Kalau yang juz 30 ya. Wadzalika sunnatun, dan ini termasuk perkara yang sunnat. Lau tarakahu, apabila seseorang tersebut meninggalkan membaca surah setelah membaca Al-Fatihah ini di dalam sholat ya, shohat sholatuhu, maka tetap sah sholatnya. Jadi seseorang tersebut apabila kelupaan ya tidak membaca surah di dalam sholat, itu sholatnya tetap sah. Walayah juduli sahwi, dan seseorang tersebut juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wasawaun kanatis sholatu, baik itu membaca surah itu full ataupun setengah suratnya, as-sholatu faridotan, untuk sholat fardu, au nafilatan, atau sholat sunnah. Jadi kalau yang namanya kita membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah itu sunnah hukumnya. Nah, kalau misalkan itu tidak dikerjakan, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi. Beda kalau misalkan kita kelupaan mengerjakan doa kunut, itu mesti sujud sahwi. Sholatnya tetap sah tapi diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau misal membaca surah itu tidak perlu sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Yang mana membaca surah ini dikerjakan untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Wala yustahabbu qira'atus surati fi sholatil janazati alal ashahil wajhaini. Nah, akan tetapi di sini
bagaimana membaca surah-surah pendek atau surah-surah panjang kayak gitu kan untuk sholat jenazah. Wala yustahabbu, dan tidak disunahkan qiraatus surati, membaca surah di sini fi sholatil janazati, untuk sholat jenazah, alal ashahil wajah, ini menurut pendapat yang paling sahih dari dua pandangan. Ini apa ya, kalau kita membaca surah di sholat jenazah itu memang tidak disunahkan itu ya, jadi langsung lepas saja. Jadi kalau misalkan habis kita membaca ini Al-Fatihah, sudah nggak perlu membaca surah lagi di situ. Li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena sesungguhnya sholat jenazah tersebut pada prinsipnya dikerjakan untuk dikerjakan secara ringkas, ya kan. Jadi dia temponya nggak terlalu lama. Kalau misalkan ada surah lagi seperti itu, nanti temponya lama. Sedangkan mabniyatun ala takhfif, sedangkan sholat jenazah ini pada prinsipnya untuk dikerjakan secara ringkas. Summa huwal khiyaru. Nah, perkara ini, jadi membaca surah tersebut terdapat berbagai macam pilihan, kayak gitu kan ya, istilahnya ada kelonggaran lah teman-teman untuk membacanya seperti apa, kayak gitu, bebas lah pokoknya. Boleh, bisa dibaca seperti itu, bisa tidak, itu kan namanya sunnah. Kalau misalkan teman-teman tidak mengerjakan tidak membaca surah di waktu sholat, itu sah, sholatnya tetap sah, kemudian tidak perlu sujud sahwi. Nah, berbeda kalau misalkan teman-teman tidak mengerjakan tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu masuk dalam rukun. Kita sudah bahas kemarin itu kan, baik itu dalil-dalilnya seperti apa, kemudian adab-adabnya di situ. Insya'a, jika seseorang tersebut mau membacanya, qira'ah suratan, silahkan membaca satu surah full. Wa insya'a, dan jika seseorang tersebut mau, ba'da suratin, sebagian surah saja. Fasuratul qasiratu, dan adapun membaca surah yang pendek tersebut afdalu, itu lebih utama, min qadriha, dengan kadar yang sama, minat tawilati, dari membaca sebagian surah yang pendek. Jadi kalau teman-teman membaca surah-surah yang ada di juz amma seperti itu, juz 30, itu lebih afdal ketimbang teman-teman membaca surah-surah pendek tapi setengahnya. Itu setengah surah yang panjang itu. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayyaqra'a suwara, untuk membaca surah-surah ala tartibil mushafi, dengan sesuai dengan tertibnya mushaf. Jadi kan kalau misal Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu kan ayat yang terakhir. Nah, kalau surah yang terakhir. Nah, kalau bisa itu di rakaat yang kedua, itu kan, di rakaat yang kedua itu. Nah, kita baca surah yang sebelumnya, misalkan kayak surah Al-Fatihah, misalkan surah Al-Fatihah gitu kan, yang itu kan yang misalkan rakaat pertama nih surah Al-Fatihah, kemudian di rakaat pertama juga kita baca surah Al-Baqarah misalkan 1 sampai 5. Nah, kemudian di rakaat kedua kita baca surah Al-Fatihah lagi, kemudian baca surah 6 sampai 10. Nah, seperti itu. Maksudnya tartib ala tartifil mushabi, ya, sesuai dengan tertibnya mushaf. Fayaqra'u fisaniyah suratan. Nah, untuk itu membaca surah pada rakaat kedua, suratan ba'da suratil ula, adalah surah adalah surah yang dibaca setelah surah-surah pada rakaat yang
pertama. Jadi kita membaca surah apa, misalkan surah Al-Baqarah kayak gitu. Nah, surah Al-Baqarah itu kan di rakaat pertama. Nah, setelahnya kita baca surah Al-Maidah dan sebagainya sesuai dengan urutan surah-surah urutan yang ada di mushaf. Watakunu taliyah watakunu taliha, akan tetapi di sini falau khalafa haza, jika tidak melakukan perkara tersebut, jaza, maka tetap boleh. Nah, maka boleh, tidak ada masalah. Wasunnatu, dan disunahkan antakuna suratu membaca surah tadi ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah. Nah, jadi ini kalau membaca surah itu letaknya di mana? Apakah di setelah membaca al-fatihah atau sebelum al-fatihah? Bagaimana hukumnya? Nah, di sini sunnahnya itu membaca surah itu setelah al-fatihah. Falau qara'aha qabla al-fatihah, kalau misalkan seseorang tersebut membaca sebelum al-fatihah, membaca surah Al-Fatihah, lam tushab lahu qiraatus surati, maka seseorang tersebut tidak dianggap membaca surah. Jadi hukumnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman membaca surah, itu disunahkan itu setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan sebelum surah Al-Fatihah teman-teman sudah membaca surah, itu tidak dianggap membaca surah. Artinya di sini tidak masuk dalam kategori sunnahnya sholat. Wa'lam, ketahuilah, annama zakarnahu, sesungguhnya hal-hal yang sudah kami sebutkan di atas, minal istihbabis surati, dari kesunahan membaca surah tersebut, huwalil imami, yang demikian tersebut adalah berlakunya untuk imam, wal munfaridi, dan untuk orang yang melakukan sholat sendirian, walil makmumi fima yusiru bihil imam, dan juga untuk makmum yang sedang melakukan sholat ketika imam membaca dengan suara pelan. Kalau misalkan imam membaca dengan suara pelan, itu di sholat zuhur, asar, sholat zuhur dan asar, ya kan, itu imam membaca pelan. Tapi kalau misal maghrib, isya, subuh, itu imam membaca pelan, dan itu tidak berlaku. Ini membaca keras, dan itu tidak berlaku. Jadi berlakunya kesunahan di dalam membaca surah itu, yang pertama bagi imam. Imam pasti dia membaca surah, ya kan? Pasti dia membaca surah full itu. Kemudian untuk orang yang sholat sendirian, pasti dia membaca surah. Misalkan saya sholat sendirian tuh, saya mau baca surah 1 Al-Baqarah full, tidak ada masalah, dan saya mendapatkan pahala yang berlimpah dalam membaca surah. Tapi kalau misal di sini, satu lagi, dan untuk orang yang untuk makmum yang melakukan sholat berjamaah bersama imamnya. Nah, untuk sholat zuhur dan asar itu ada berlaku ini kesunahan membaca surah, karena kita di zuhur dan asar kita baca full membaca surah. Amama yajharu fihil imam, adapun untuk sholat yang mana imam membaca dengan keras. Nah, jadi untuk kalau misalkan imam membaca dengan keras pada saat sholat itu, artinya kita melakukan sholat maghrib, isya, dan subuh. Fala yajizul makmumu fihi alal fatihati, maka tidak boleh seorang makmum tersebut membaca lebih di dalam sholat tersebut, di dalam sholat tersebut, ya, sholat yang dia baca keras tadi, imam yang membaca keras tadi, alal fatihati, daripada surah Al-Fatihah. Jadi cukup membaca surah Al-Fatihah saja, tidak boleh lebih dari
Itu in sami'a qira'atal imami, yang dapat mendengar bacaan imam. Jadi utamanya kita mesti harus mendengar bacaan imam. Jadi cukup dengan kita membaca Al-Fatihah sudah, tidak boleh lebih. Itu kalau misalkan apa namanya kalau misalkan kita sholat di waktu sholat maghrib, isya dan subuh, karena imam membaca dengan keras di situ. Kita mesti harus mendengar bacaan imam. Fa ilam yasma'hu, dan jika tidak mendengarnya, au sami'a hayatan, atau mendengar suara lam yafhamuha, yang tidak dipahami oleh seorang makmum tersebut, perkataannya tersebut, bacaannya tersebut, ustuhibat lahu surata alal asohi, maka disunahkan bagi makmum tersebut untuk membaca surah alal asohi menurut pandangan yang paling sahih, bihaisu la yuhawwisu ala ghairihi, yang mana sekiranya tidak mengganggu atas makmum yang lainnya di situ ya. Jadi kalau misalkan di sini pada saat imam tersebut membaca melakukan kita berjamaah itu, saat kita melakukan sholat berjamaah ya kan, pada pas maghrib, isya dan subuh itu, nah itu kan imam membaca dengan keras, tapi posisinya di sini kita tidak ada seseorang yang tidak mendengar bacaan imam, atau dia mendengar bacaan imam cuma tidak begitu jelas, mungkin ada agak jauh lah seperti itu. Istahabat, maka di sini kita disunahkan untuk membaca surah menurut pendapat yang paling sahih, sekiranya kita membaca surah tersebut tidak membaca bacaan apapun, itu tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, itulah adab kita ya, hukum membaca surah di dalam sholat ya kan. Itu ini pembahasannya ada di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti kajian ini ya, terutama yang suka mengikuti kajian-kajian kitab Al-Azkar ya, bagus ini paling rekomendasi banget untuk menambah amalan-amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga ada beberapa amalan-amalan yang memang saya ambil daripada kitab Al-Azkar ini, itu kan. Jadi kalau amalan apapun saya mesti ngambil daripada kitab Al-Azkar, itu paling simpel gitu kan. Ambil yang sahih-sahih saja kayak gitu kan. Bagi orang awam itu enaknya itu yang sahih-sahih aja, nggak perlu ribet kita mikirnya kayak gitu kan. Kalau nanti di situ ada hadis dhaif dan lain sebagainya, itu teman-teman mesti harus tanya kayak gimana metode pengamalannya dan lain sebagainya. Itu hanya orang tertentu aja kalau hadis-hadis dhaif, apalagi hadis yang dhaif jiddan seperti itu. Tapi kalau kitab Al-Azkar ini sudah dibahas tuntas gitu kan, full di situ. Jadi nggak ada hal-hal yang ragu-ragu lagi kayak gitu kan. Nah, itu beda kalau misalkan kitab-kitab yang lain yang memang betul-betul parah, itu kitab Durratun Nasihin. Itu saya tidak merekomendasikan teman-teman mengkaji kitab tersebut. Hadisnya memang saya susah untuk mencari di kitab-kitab usulnya, seperti kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya ini teman-teman bisa cek di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, itu sudah full lengkap di situ. Jadi ini insya Allah aman untuk teman-teman amalkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan
kemudian menyampaikan kritikan, masukan dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman bisa mendapat manfaat daripada konten-konten video saya, mau baik pun yang sudah saya buat hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya. Silahkan di-share ke keluarga teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.